Ibu dan bapak-bapak sekalian, menjadi kita, menjadi manusia itu memang berat sekali. Berat sekali. Kita ini diberi tanggung jawab untuk di dunia ini dinilai ada akhirat. Kalau tidak ada akhirat itu, tidak ada kehidupan akhirat itu, kita bisa seenak kita. Tapi karena ada akhirat itu, saya kalau dengan surat yang dibaca oleh Pak Martus, saya renungkan artinya, saya jalani seperti tadi di rokaat yang kedua di akhir surat itu katakan, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, andaikan keadaannya seperti ini, aku lebih pilih dijadikan tanah saja, dijadikan ibu saja. Ya sehari-hari dijajah orang, kasih kotoran untuk pupuk. Kalau ngerti manusia itu seperti ini, ya laitani kuntu turaba, aku lebih baik jadi debu saja lah, jadi tanah saja lah, diinjak-injak siapa saja, dikasih kotoran apa. Itu kan pengakuan memang menjadi manusia itu tidak gampang, menjadi manusia tidak gampang. Kita ini misalnya ya, sampaikan beberapa waktu yang lalu, agar kita ini bertakwa, menjadi baik, menjadi damai, menjadi rukun, disuruh puasa. Puasa itu kan laku tak takut, tapi kenyataannya juga ada begitu. Puasa itu suruh laku tak takut. Kalau awal puasa tertahan, awal puasa itu sudah ribut soal hari apa dimulai. Yang satu cari rokok, rupiah. Yang cari satu cari kalkulator. Umpama itu ada niatan untuk bersatu, itu kan baik, curah laku tak takut. Tapi juga mencari dalil agar apa yang dilakukan itu benar, bahwa berbeda itu kan rahmat. Rahmatnya di mana? Kalau rahmat tidak ngajak untuk terdekat, tapi ngajak bersatu. Nanti tengah-tengah puasa, tatkala sedang menjalankan puasa, tarawih. Yang satu tarawihnya 8 rakaat, yang satu 20, sudah tidak bersatu. Padahal sebetulnya sholat itu kan, ini sholatnya bisa nyampe ya. Kalau Bang Wiro mengatakan bisa usul ya. Sholat banyak-banyak tapi lama-lama. Tapi kalau hatinya tidak nyampe, itu juga tidak dapat apa-apa, melupakan sholatnya. Fawailul lil musholin, celaka bagi orang yang sholat, yang lupa bahwa dirinya sedang sholat, lupa akan sholatnya. Sholat itu untuk menyambung dengan jamaah suci, tapi lalu kemudian menjadi tidak suci, hatinya itu sakit ya, dengan orang lain. Akhir puasa juga begitu. Yang satu di lapangan, yang satu di masjid, itu juga. Akhirnya belum lagi nanti hari rayanya Senin atau hari Selasa. Gitu.
Jadi di awal itu, di tengah-tengah itu, di akhir juga ikut. Padahal itu laku tapi aku tidak ada yang ngalah pemimpin-pemimpinnya tidak gampang. Hanya itu ya laitani untuk berubah itu di situ. Memang sulit kita ini, betul-betul sulit. Nanti juga begitu. Kalau antar semua orang, semua sudah Muslim, juga sudah tidak bisa bersatu. Padahal bersatu itu bukan suruh bersatu. Watasimu bihablillahi jami'an. Disuruh bersatu, hendaknya kamu berpegang pada tali Allah. Wala tafarraqu. Kamu jangan bercerai-berai. Ya. Jangankan bercerai-berai dengan yang lain, pada diri sendiri saja itu juga susah satu kalinya. Dulu pernah saya katakan, antara hati kita yang kita ucapkan, yang kita lakukan itu beda. Apakah pagi atau sore, apakah sedang sendiri atau sedang dengan orang lain, itu beda lagi. Kalau antara hati, ucapan, tindakan itu bisa sama, sebetulnya bagus sekali. Antara hati kita ngatakan kita ke masjid mau sholat, gitu kan. Lalu kemudian ucapan kita, perbuatan kita, hati itu sendiri juga tidak sama itu. Hati kita ngajak kita sholat, kita ngajak datang ke masjid untuk sholat, bertemu Allah dan Rasulnya, sholat ke masjid. Tapi ketika di masjid, nanti waktu sholat, ya tidak sholat. Begitu Allahu Akbar, yang kita pikir itu ya pasar, yang kita pikir ya tanah, yang kita pikir sekolahan, yang kita pikir itu bertani, seperti saya itu bertani. Gimana? Sawinya itu sudah waktunya panen kok belum dibagi oleh Pak Supir. Nah seperti itu. Jadi waktu sholat itu mikir sawi. Katanya sholat tapi ngurus sawi, coba. Dan itu datang sendiri gitu loh. Dan itu datang sendiri. Dan untuk ngatur hati itu tidak ada kaitannya dengan pendidikan ya. Orang yang sudah profesor ya, seperti saya, lu pinter, enggak. Ya sama itu kan. Bodoh. Padahal ketika mau ke masjid itu saya ingin sholat, ingin ketemu Allah, kita ketemu Rasul. Ternyata ketika sholat saya mikir ketemu sawi, coba kan. Sampai lalu kemudian diejek atakmurunan nas bil birri. Mengapa gitu nasmu itu, tubuhmu itu loh, kamu ajak ke masjid gitu. Watan sauna angfusakum, kau melupakan dirimu sendiri, lupa ya kamu bahwa kamu ngajak tubuhmu ke masjid. Wa antum tatlunal kitab, apalah padahal kamu membaca kitab, apalah takilun, apa kamu itu tidak berakal itu kan. Ini kecil ini aja susahnya bukan main. Saya di mana-mana saya sering kalau pengajian itu ditanya itu gimana caranya salat saya itu bisa khusyuk. Kemarin waktu di Singosari itu waktu ngaji pagi-pagi seorang ibu itu sudah tua. Saya itu kepingin sholat khusyuk tapi caranya gimana itu. Saya beritahu di penjelasan sholat khusyuk itu adalah alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Bahwa sholat khusyuk itu adalah ketika kita sedang sholat, kita merasa ketemu Tuhan itu.
Ibu tadi ketemu Tuhan atau enggak itu ya. Ya enggak itu. Ini berat itu. Nah, saya lalu beritahu bahwa bertemu Tuhan itu ya memang berat. Kalau ibu enggak bisa ya memang banyak orang enggak bisa. Tapi paling tidak, Bu, tak bilang bahwa pertemuan itu kan ada tempat. Katakan bertemu, aku kemarin ketemu Mbah Wiro, aku kemarin ketemu Pak Wandoyo, kan mesti ditanya, bertemunya di mana gitu kan. Bertemunya jam berapa gitu. Kalau ditanya aku kemarin ketemu Mbah Wiro, di mana? Enggak tahu. Nah, berarti kan enggak ketemu. Bertemu itu kan ada tempat pertemuan. Bertemu itu ada tempat pertemuan. Ketemu di mana? Di Jalan Sasando, gitu kan. Di depan Masjid Al-Hasan. Nah, jelas itu kan. Nah, pertemuan dengan Tuhan itu di mana? Gitu. Pertemuan dengan Tuhan itu sebetulnya ada tempat khusus pertemuan itu. Ada tempat khusus pertemuan itu. Di mana? Ya di Baitullah itu yang ditandai dengan bangunan Ka'bah. Karena itulah lalu kita sholat harus menghadap kiblat, menghadap ke tempat itu. Tatkala ingatan kita ada di tempat itu, maka maknanya kita ketemu Tuhan. Nah, saya kemana-mana, iya. Hati saya ketika sholat kemana-mana, oh iya. Karena ibu tidak merasa berada satu titik, benda yang diperhatikan. Coba ibu merasa berada di satu tempat, merasa berada di satu tempat, gitu. Tempat pertemuan. Itu lalu dinyatakan oleh agama kita, oleh Allah di tempat itu, ya kan? Itu insya Allah khusyuk. Cobalah itu dicoba. Lalu juga persis seperti yang saya katakan sebelumnya itu. Gimana ya Pak, kita ini saya sudah sholat, tapi seringkali saya masih dengan anak, dengan suami, dengan istri, dengan tetangga, apalagi lain partai katanya itu, lain organisasi, kok ribut terus itu kan. Nah, memang itu adalah urusan hati sebetulnya itu tadi. Itu urusan hati. Urusan hati itu kita tidak bisa sebetulnya itu. Untuk ngurus hati diri kita sendiri itu tidak bisa. Hati itu ruhani. Ruhani itu adalah urusan Allah. Yas'al. Manakala kamu ditanya tentang ruh, kuliru min amri rohi. Roh itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Jangankan menjadikan orang lain baik, menjadikan diri sendiri. Tapi caranya gimana? Caranya dididik. Lalu pendidikan rohani itu seperti apa? Nah ini saya bilang manusia itu terdiri atas unsur jasmani. Jasmani kita ini harus kuat. Nah, agar kuat gimana? Ya dilatih, dididik. Latihannya di mana? Agar tulang kita kuat, urat-urat kita itu lentur, gitu kan, kokoh badan kita ini bisa jadi ya tentara lah. Biasanya kan tentara, jadi polisi. Yang kuat-kuat itu ya harus dilatih. Latihannya itu kalau gahir itu di lapangan. Ada lapangan sepak bola, ada lapangan golf, ada lapangan pacuan kuda, ada lapangan atletik itu olahraga loncat jauh, loncat tinggi. Itu adalah dilatih seperti itu pagi-pagi, seperti Pak Broni itu jalan kaki dan saya itu tentuan harus saya diberitahu ibu seperti itu, gitu lihat olahraga ada males olahraga itu sehingga
sehingga lalu ya sudah tua, umurnya sudah tak beritahu ada orang olahraga malah di jalan ketabrak sepeda motor mati. Jadi tidak mesti kalau olahraga itu harus sehat, malah mati. Malah mati, agar saya mati dan tak muncul dari sini dan tabrak motor. Jadi teori kehidupan dia tidak cocok. Itu olahraga itu penting sekali. Lalu kemudian kita punya akal, nalar, tidak intelektual itu juga harus dididik. Dididiknya itu di mana kalau intelektual kita itu? Di sekolah. Jadi dilatih di sekolah, diajari bagaimana matematika, bagaimana fisika, biologi agar cerdas. Seperti Pak Markus itu kan ahli IPA itu kan cerdas, bisa otomatis cara berpikirnya itu ada sekolah. Jadi sekolah bilang SD, SMP, SMA, S1 perguruan tinggi itu sebetulnya lebih kepada intelektual, lebih kepada keilmuan sebetulnya. Nah, itu ada sekolahnya, selatih di sana itu. Jadi ada tubuh kita ini olahraga, lalu otak kita intelektual itu dibuat sekolah, diajari IPA, matematika, IPS, apalah itu. Tapi ada satu lagi, ialah rohani kita ini roh yang selalu saya bicarakan. Saya dibilang kok yang dibicarakan roh peluru, itu memang karena itu urus roh. Jadi kalau di masjid itu ya memang urusan rohani. Di masjid tidak lalu kemudian urusan-urusan yang selain rohani. Masjid itu adalah rohani itu apa? Ada tempat pendidikannya? Ada sebetulnya. Rohani itu tidak bisa, pendidikan rohani itu tidak sembarang orang bisa. Rohani itu hanya disuruh ingat sebetulnya. Ingat mana? Ingat tempat. Pendidikan rohani itu baiklah itulah pendidikan rohani. Makanya kalau orang lalu mengingat baiklah, maka lalu kemudian penyakit hatinya dicabut. Wanazak nama bisuduri ilmi aku cabut hatinya. Nah, penyakit hati dicabut. Di mana mencabutnya? Tajari minta diibul dicabut agar hatinya damai gitu kan. Maka kamu udah ingat rumah gitu kan. Inna ahlasnahum bi khalisatin dzikra ya. Kemarin juga saya sampaikan, kami mensucikan apa yang ada di dalam hati ini adalah dengan cara ingat rumah. Aku inna ahlasnahum bi khalisatin dzikra. Jadi bagaimana agar hati kita damai, agar kita bersuci, agar akhlak kita bagus, maka dibuat dengan cara supaya ingat rumah. Ya, rumah di sini ini kalau diterjemahkan Quran itu kampung akhirat, rumah akhirat. Saya bilang kalau kita ingin ingat rumah akhirat, apa yang bisa kita belum pernah ke akhirat? Lalu rumah mana? Yaitu inna awwala baiti wudi'a linnas alladzi bibakata barakati. Rumah yang pertama-tama kali rumah saya nyatakan untuk manusia yang dibakar itulah rumah Baitullah. Bahkan ayat seterusnya itu 46, 47 di surat Shad itu dikatakan wa innahum indana laminal mustofainal ahyar. Manakala kamu selalu ingat rumah itu, bagi kami, bagi Allah dan Rasul, maka adalah merupakan manusia pilihan terbaik, mustofainal ahyar. Jadi kita ini kalau selalu ingat Allah,
ingat rumah itu, ingat Baitullah itu di surat Shad ayat 467 itu akan menjadi manusia pilihan terbaik. Jadi masih ada peluang gitu kita ini untuk sukses. Untuk sukses kehidupan, rumahnya besar seperti saya itu kan, lalu punya mobil bagus ya, lalu kemudian sedikit-sedikit punya, itu hanya urusan di dunia loh sebetulnya, yang itu tidak ada gunanya. Dikatakan oleh Pak Markus itu di surat Lail ya, yang juga sering dibaca Pak Markus ya, itu mayukni anhu maluhu ila tarodda, bahwa harta ini tidak ada gunanya gitu. Kalau kamu sudah tidak ada itu nanti tidak ada gunanya. Jadi kita kumpulkan sehari-hari, kita hemat-hemat harta itu, kita berikan untuk amal soleh gitu kan, iman gitu kan. Memang ada orang iman, ada orang yang tidak ada gitu kan. Tidak ada. Nah, itu. Yang tidak ada tidak apa-apa, tapi yang iman-iman dikumpul-kumpulkan itu kalau dia mati maka sudah tidak ada gunanya. Diingatkan di surat Al-Lail yang dibaca oleh Pak Markus itu, tidak ada gunanya nanti, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Jadi kita capek aja, kesel saja. Seperti misalnya kalau kita kenal akhir-akhir ini Pak Sambu gitu kan, yang lalu kemudian uangnya banyak. Sekarang ada orang yang tabungannya itu triliunan ya sekarang. Tabungannya tidak jutaan, tidak miliaran, sudah triliunan sekarang. Nanti kalau sudah mati sudah tidak ada gunanya itu. Maka lalu tinggal ngomong ya laitani kuntu Toroba itu tadi, tidak ada gunanya, itu tidak ada gunanya. Karena itu diingatkan oleh Pak Markus, ini pumpung itu namanya. Ini pumpung bulan puasa, pahala-pahala dinaikkan, itu kan diajak untuk namanya. Lalu kemudian ada speaker lungsuran, ada speaker lungsuran. Ngajak beli Pak Markus. Saya kan tanya Pak Iwan, mana Pak Iwan? Nah itu Pak Iwan. Pak Iwan katanya ada uang 3.500.000. Lalu kemudian tinggal 7,5 juta. Ayo Pak Markus urunan. Ternyata itu tidak terima Pak. Beliau itu tidak terima. Udah yang 3 juta saya itu. Jadi boleh enggak kurangi tabungan masjid. Jadi sama ceramah kemarin itu ada gunanya itu. Itu tidak terima dia. Aku kalau Pak Markus, aku ya tidak mau kalah gitu. Dia tidak mau kalah sama Pak Markus, walaupun Pak Markus profesor ya itu betul. Tidak mau kalah dia. Profesor cukur ya. Dia profesor cukur. Siapa itu Pak Markus? Aku tidak mau kalah katanya. Tidak mau kalah dia. Akhirnya lalu dia urunan. Berapa itu? 3 juta ya, 3 juta saya saja itu. Jadi Pak Markus dikalahkan. Untung Pak Markus sudah bayar. Kalau belum nanti didului oleh Pak Sukir. Nah, jadi itu namanya ruhani. Yang begitu itu yang menggerakkan sebetulnya ketika kita sholat itu loh Pak. Ketika kita sholat itu kan. Lalu kemudian hati kita itu dibisikin. Sebetulnya kita tidak ngerti kalau itu dibisikin ketika kita ada di sana itu, dibisikin. Tapi lalu kemudian juga tidak perlu. Lalu kemudian seperti yang saya katakan kemarin, yang pas tidak ada, lalu kemudian harus hutang itu tidak perlu. Wong sodakoh itu kan ya sesuai dengan itu namanya? Sesuai dengan apa yang ada di kita ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu kan. Sesuai dengan kemampuan itu. Dan Allah nanti yang dilihat adalah hatinya itu yang dilihat. Oh, memang ini memberikan sesuatu itu atas dorongan
timbul dari hati yang dalam. Itu yang timbul dari hati yang dalam. Dan itu pun juga berat, kadang-kadang diganggu oleh setan gitu kan. Agar ini. Nah, agar hati ini menjadi bagus itu kan. Maka lalu kemudian disuruh kita itu ingat rumah itu kan. Ingat rumah. Inna ahlasnahum bi khalisatin dzikradar. Kami memperbaiki hati, menjadikan hati itu halus, hati itu suci dengan apa? Dengan cara ingat rumah. Rumah rohani, saya sebut rumah rohani. Ada rumah jasmani, ada rumah rohani. Bahkan di ayat berikutnya dikatakan wa innahum indana laminal mustafainal ahyar. Orang yang selalu ingat rumah itu adalah menjadi orang pilihan terbaik gitu kan. Rumah rohani yang saya maksudkan itu. Kenapa menjadi pilihan yang terbaik? Karena ketika kita ingat rumah, kita lalu kemudian ingat siapa yang ada di rumah itu. Yang ada di rumah itu siapa? Yang di rumah itu adalah Rasulullah sebetulnya secara ruhaniyah. Dikatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta khilum bihadzal balad wa walidi wa. Dan yang begini ini memang berat, memang sulit, tidak sembarang. Kalau tidak dapat pertolongan Allah tidak bisa. Karena itulah di surat Ali Imran 135 itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai iman, para iman, kepercayaan Allah. Mari saya katakan percayaan Allah. Yang ada di dalam dada ini ada kepercayaan Allah yang disebut dengan iman. Para iman. Yang innalillahi nanti wa inna ilaihi rajiun. Yang kita jaga ini sebetulnya yang berat ini. Yang iman ini, kepercayaan Allah itu hendaknya dikembalikan nanti kepada Allah. Kalau yang tubuh itu tidak dilihat itu. Iman itu tidak. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Lalu takwa itu apa? Setiap Jumat kita ini disuruh untuk bertakwa. Khotib itu selalu berwasiat agar itu bertakwa, lalu dimaknai menjalankan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan. Kayaknya jelas. Tapi sebetulnya juga tidak jelas ya. Seluruh perintah itu ya apa? Seluruh larangan itu ya apa? Kalau yang dahir-dahir ya mungkin bisa. Tapi itu yang batin. Yang batin itu seperti apa? Makanya ya lalu ada orang mengartikan ya sudah takwa itu manakala kamu mampu katanya. Takwa itu kalau kamu mampu menyatukan antara apa yang kamu ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam mulutmu yang kamu katakan dan apa yang kamu perbuat itu sama. Jangan beda. Hatinya lain, ucapannya lain, perbuatannya lain, tidak bersatu. Nah, menyatukan ini juga sulit. Menyatukan yang ini aja sulit. Menyatukan yang di hati, yang diucapkan, yang dilakukan itu sulitnya bukan main. Nah, kalau semua orang itu sama, malah kadang-kadang kalau saya renungkan, kita renungkan bersamalah, binatang itu bisa menyatukan antara apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang itu tahu. Kucing itu di mana-mana suaranya ya meong gitu kan. Mana ada kucing suaranya tidak meong kucing itu konsisten gitu kan. Burung itu juga begitu, aneka burung berbeda-beda itu. Tapi burung yang banyak-banyak itu suaranya beda-beda. Kalau manusia itu kan enggak. Yang diucapkan itu ya macam-macam, yang dimakan ya macam-macam. Tidak bisa dikatakan bahwa manusia jagung, ya makan jagung, makan beras,
ya makan apel, ya makan daging, ya makan apa saja. Bahkan yang seharusnya tidak dimakan pun dimakan kalau manusia itu. Apa saja yang seharusnya tidak dimakan, makan itu berat. Maka ya laitani kuntum turoba itu memang berat, jadi manusia itu memang berat sekali. Jadi kalau takwa kita maknai bahwa apa yang kamu ucapkan, apa yang ada dalam hatimu, ada yang itu sama, berjuang ya. Berjuang menyamakan itu sulit itu kan. Maka wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Ayolah kita berjuang, tidak usah menyamakan se-Indonesia, menyamakan se-Kota Malang, menyamakan yang ada pada diri ini loh. Yang kita ucapkan, yang kita hatikan, yang dalam hati kita, yang dalam tindakan itu sama, itu berat. Maka lalu itu tadi wajah itu berjuanglah fisabilihi dalam jalannya. Kata diperintah untuk takwa. Kita diperintah untuk menyamakan antara yang diniatin dengan yang di ini, itu berat. Nah, kayak begini ini. Itu yang dilakukan. Nah, makanya lalu atau ittaqullah juga begitu, bertakwa kepada Allah. Apa itu? Ikut Rasul. Ikut Rasul itu di mana? Apa yang harus diikuti? Ikut Rasul. Agar jelas tempatnya, maka ya di Baitullah gitu kan, di Baitullah. Ikut Rasul di Baitullah, satu tempat yang sejak dulu, yang awal mula rumah dijadikan, di situ ikut Rasul. Kalau kita ingin tahu bendanya, barangnya itu juga berat, itu berat. Maka lalu kemudian karena berat itulah, maka lalu kemudian kita disuruh mencari wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilata, karena sulit. Diri sendiri kita tidak mampu gitu kan. Cari wasilah. Siapa wasilah itu? Wasilah itu Muhammad Rasulullah. Nah, kalau kita bisa ketemu Muhammad, bisa mengenal, bisa ketemu tentu saja lewat ruhaniyah, karena Muhammad sudah wafat secara fisik ya, tapi ruhani, ruhnya Abul Arwah ini kan tidak pernah wafat itu. Maka lalu carilah Muhammad sebagai wasilah. Bersolawatlah, bersolawat itu nyambung, hatinya nyambung antara api dan nyala api itu nyambung kan. Ada api, ada nyala api. Yang kita lihat itu kan bukan api. Yang kita lihat itu kan cahaya api, tapi cahaya api selalu nyambung dengan apinya gitu. Cahaya api selalu nyambung dengan apinya itu gitu. Nah, kita cari wasilah, cari Rasul. Rasul di mana? Rasul itu di Baitullah itu. Kita datang sana, itulah kita bisa juga dimaknai bertakwa itu. Yang la'allakum takut, itu kita mengenal Muhammad. Kita harus mengenal, kita harus cari wasilah itu Muhammad Rasulullah. Maka kita juga harus kenal Muhammad sebagai wasilah. Siapa Muhammad itu? Nah, saya katakan agama itu bukan yang sifatnya fisik, yang zahir, tapi yang batin gitu kan. Kalau itu yang batin di mana? Itu di Baitullah itu. Yang tadi saya katakan la uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidi wa ma walad itu. Jadi cari wasilah. Nah, ketika ngomong cari wasilah itu, orang lalu kemudian juga ngomong apa perlu wasilah, apa tidak langsung. Wah, Allah kepada kita saja juga lewat Muhammad. Allah itu lewat untuk kepada kita, didik kita itu juga lewat wasilah, lewat Muhammad. Maka lalu kemudian kita kepada Allah kok disuruh untuk langsung, itu kan. Itu kok disuruh langsung? Ya pasti harus lewat Muhammad ini, Rasulullah ini, lewat Muhammad. Nah, Muhammad di mana kan? Nah, seperti itu lalu kita tunjukkan bendanya, karena mengenal ruhani itu susah, ruh itu susah. Maka bendanya diingat tempat itu. Wabtaghu ilaihil wasilata
wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Jadi kita supaya bertakwa itu kita maknai yang sederhana, menyatukan hati, mulut, dan tindakan. Atau kita selalu berada di Baitullah, di pusat server besar, servernya ruh. Kalau servernya HP itu di mana itu? Di satelit. Servernya HP itu di satelit, ada server. Pak Markus, Pak Tobroni itu ngerti server ya. Yang tukang mengatur lalu lintas HP itu kan ada server besar. Namanya apa Pak Markus tahu? Saya ini kalau sudah soal alat-alat komunikasi ini sudah kalah dengan cucu saya, Mbak Wino. Salah. Hidupkan HP aja kadang-kadang saya tidak bisa itu kan. Ini tak pikir pulsanya habis, ternyata hanya karena saya tidak bisa mainkan saja. Dibilang tak suruh beli, kan bolak-balik kok beli. Ya, sudah tidak bisa, itu cara nyetelnya keliru. Nah itu cara nyetelnya keliru, ternyata lalu kemudian memang betul. Jadi kita wajahidu fisabilillah, ada server HP, ada server ruh. Ruh itu juga ada pusat bertemunya ruh, pusat asalnya ruhani ditiupkan. Itulah begitu sulit, lalu Allah memudahkan kita. Itu begitu sulit memahami ini. Tapi lalu Allah memudahkan kita dengan cara menetapkan satu tempat inilah, maka lalu kita tempatnya ruh, tempat bertemunya ruh, maka lalu kemudian kita datang ke sini, kita datang ke tempat itu lewat sholat, lewat sholawat itu. Nah, kalau kita sungguh-sungguh dengan jalan la'alakum, mudah-mudahan kamu mendapatkan keberuntungan, la'alakum tuflihun, la'alakum tuflihun. Jadi itu Ibu Bapak sekalian, saya katakan menjadi manusia itu sulit banget itu. Tapi itu kita jalani. Untungnya Tuhan itu juga melihat kita itu tidak di luar kemampuannya, tidak di luar kemampuan, tapi yang kita bisa jangkau. Tapi kalau kita baca Quran, surat-surat yang dibaca oleh Pak Markus, lalu saya dalami, saya renung-renungkan, seperti surat yang dibaca di rakaat pertama maupun juga rakaat kedua gitu kan. Terakhir Pak Markus membaca ya laitani kuntu turoba itu. Ya Allah, andaikan begini aku lebih baik menjadi tanah sajalah, aku tidak jadi tanah saja. Mungkin Pak Sambu juga gitu ya. Ketika dihukum dapat hukuman berat, ya Allah, umpama gini aku jadi kopral saja gitu ya. Umpama tahu kayak gini aku jadi kopral saja gitu Pak Markus. Tahu jawabnya jadi guru besar itu berat. Kalau ngerti kayak gini ngurus tanggung jawabnya berat, aku jadi guru TK saja gitu Pak Markus. Ya laitaniku tuturoba. Itu saya hayati gitu ya. Lalu jadi nyesal itu loh. Karena itulah maka kita ke masjid ini pagi-pagi, kita puasa, kita lalu kemudian juga dengarkan ngaji sedikit demi sedikit ini agar nanti tidak menyesal. Tidak lalu kalau ngerti oh gini aku jadi tanah saja, aku jadi debu, dilempari kotoran tidak apa-apa, diinjak-injak orang tidak apa-apa, tidak usah jadi jenderal. Kalau ngerti gini aku tidak usahlah korupsi yang sampai triliunan gitu. Kalau begini aku tidak perlulah harus membayar hanya untuk menjadi wakil rakyat, untuk menjadi bupati, untuk menjadi gubernur. Umpama tahu begini akibatnya kok berat kayak begini gitu. Nah itulah Ibu dan Bapak sekalian,
ayat Ali Imran 35 ini ngajak saya untuk bertakwa, cari wasilah, dan harus sungguh-sungguh untuk meraih keberuntungan. Agar kita benar-benar sehat di dunia, selamat di dunia. Itulah ibu bapak sekalian, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih perhatiannya, dan mudah-mudahan kita menjadi orang terbaik, Mustofainal ahyar, tidak menyesal kita, mudah-mudahan nanti kita tidak menyesal seperti yang diingatkan Pak Markus lewat surat yang dibaca di rakaat terakhir, agar tidak ya laitani kuntu turobai tadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo masyarakat.